Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Baitran Seni Putra. NPM saya 2262201063. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu tentang isu seputar konsolidasi. Nah, yang pertama ini ada perubahan dalam bagian entitas induk. Kepemilikan entitas induk dapat berubah, baik meningkat ataupun menurun. Perubahan tersebut dapat terjadi karena pertama itu aktivitas yang dilakukan entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Di situ bisa meningkatkan ataupun menurunkan kepemilikan entitas induk. Nah, yang kedua itu aktivitas pada entitas anak seperti penerbitan tambahan saham atau pembelian saham treasury oleh entitas anak. Nah, selanjutnya itu yang kedua, perubahan terhadap pengendalian dapat terjadi akibat entitas induk membeli atau menjual saham anak secara signifikan, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian. Nah, di sini menurut PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui di laba rugi. Nah, yang ketiga itu, menurut PSAK 65 juga mengatur bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diberlakukan sebagai transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lainnya, tapi langsung diakui ke dalam ekuitas. Nah, selanjutnya itu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Apabila entitas induk membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Nah, yang pertama itu entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga atau dari non-afiliasi. Nah, menurut PSAK 65, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Nah, yang kedua itu entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Akibat transaksi tersebut, pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi dapat hilang pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak, maka disebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, di sini yang B, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak. Yang pertama itu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Nah, di mana entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana yang dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Nah, jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan pengendali akan berkurang. Akibatnya pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, yang berikutnya itu yang kedua, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, di mana kondisi ini dapat terjadi ketika jika entitas induk tidak berminat membeli saham tambahan sesuai proporsi yang menjadi haknya.
jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan menurun, sedangkan persentase kepemilikan pengendali itu akan meningkat. Akibatnya, pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap karena penurunan kepemilikan entitas induk. Berikutnya itu, jika entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk, entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Saham treasury dapat dibeli dari entitas induk atau pihak lain. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun. Sedangkan kepemilikan non pengendali akan naik. Akibatnya, pembelian tersebut pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap karena penurunan kepemilikan entitas induk. Yang keempat itu, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Saham treasury dapat dibeli dari pihak ketiga jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga. Maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan kepemilikan non pengendali itu akan turun. Akibatnya, pembelian tersebut pengendalian entitas induk tetap karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Selanjutnya itu ada akuisisi pada periode interim. Akuisisi saham dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun atau periode interim, karena akuisisi adalah keputusan strategi perusahaan yang dapat terjadi setiap saat. Perlakuan akuntansi. Yang pertama itu, akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua itu, PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan atas entitas anak. Yang ketiga itu, dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum diakuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dari alokasi aset neto teridentifikasi. Berikutnya itu, jurnal eliminasi. Penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Yang kedua itu, dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga dieliminasi, karena pada prinsipnya seluruh dividen entitas anak harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan atau kepada pihak mana. Yang C itu, kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasian antara akuisisi awal tahun atau interim pada prinsipnya sama, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Berikutnya itu, isu konsolidasi lainnya. Saham preferen entitas anak. Yang pertama itu, prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi, sehingga ekuitas konsolidasi adalah sama dengan ekuitas entitas induk. Yang kedua itu, jika entitas memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan non pengendali. Yang ketiga itu, pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUVS sehingga tidak memiliki pengendalian dan diklasifikasikan sebagai kepentingan non pengendali. Yang keempat itu, menurut PSAK 65, jika terdapat saham preferen dalam komponen ekuitas entitas anak, maka entitas induk harus menghitung bagiannya atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut. Yang kelima itu, jika saham preferen yang diterbitkan di entitas anak dimiliki oleh entitas induk, maka saham preferen dieliminasi terhadap investasi induk atas saham preferen tersebut. Entitas induk tetap harus menghitung bagian atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut.
dan di sisi lain mengakui pendapatan dividen atas saham preferen tersebut. Seperti halnya bagian laba entitas anak, pendapatan dividen atas saham preferen yang diterbitkan entitas anak dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Nah, berikutnya itu dividen saham entitas anak. Pada kalanya perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Salah satunya adalah dalam bentuk saham atau yang dikenal dengan dividen saham atau saham bonus. Nah, ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagiannya secara proporsional sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham dan pengendali dan non-pengendali. Nah, yang kedua itu jika entitas anak mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut. Nah, ketika itu dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo laba saham bisa meningkat sehingga jumlah ekuitas tidak berubah. Nah, yang keempat itu dampak atas dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham, mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal disetor pada entitas anak termasuk bagian yang timbul dari dividen saham. Pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama itu menurut PSAK 46, pajak penghasilan sedikit mengatur terkait entitas konsolidasi antara lain. Yang pertama, entitas induk mengakui pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak. Dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan kontemporernya berbeda dengan perbedaan temporer terkait investasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk. Jika entitas induk mencatat investasi dalam laporan keuangan tersendiri tersebut pada biaya perolehan atau jumlah revaluasi. Nah, laba per saham konsolidasian berdasarkan PSAK 56, laba per saham. Perhitungan laba per saham atau LPS konsolidasian mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan LPS untuk entitas tunggal. Perbedaan utama adalah dalam perhitungan LPS konsolidasian akan dalam 2 tahap, yaitu pada tingkat entitas anak dan dilanjut pada tingkat konsolidasian. Laporan arus kas. Prinsip penyusunan laporan arus kas konsolidasian hampir sama dengan penyusunan laporan arus kas pada entitas non konsolidasi yaitu mengacu pada PSAK 2. Laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan informasi pada laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, dan informasi lainnya. Nah, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.